Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Sumatera Utara merilis rekaman CCTV detik-detik kedua tersangka eksekutor membakar rumah wartawan Sempurna Pasaribu. Kemenko Polhukam menggelar rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 sewilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara. Korlantas Polri meraih penghargaan dari Menteri Perhubungan atas peran aktif dalam pengamanan dan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2024. Polda Sumatera Utara merilis rekaman CCTV detik-detik kedua tersangka eksekutor membakar rumah wartawan Sempurna Pasaribu. Kebakaran ini mengakibatkan 4 orang tewas termasuk Sempurna. Dalam rekaman CCTV terlihat kedua tersangka eksekutor berinisial RAS dan YT datang ke rumah korban sekitar pukul 3 dini hari pada 27 Juni 2024. Pelaku menggunakan sepeda motor sambil membawa campuran bensin dan solar yang dikemas dalam botol air mineral. Sebelum menjalankan aksinya, kedua pelaku tampak memantau situasi sekitar. Kemudian salah seorang pelaku langsung menyiramkan campuran bahan bakar ke sekeliling rumah korban, mulai dari sekitar dinding depan sampai dengan samping rumah yang berdekatan dengan lokasi kamar korban. Tak lama setelahnya, pelaku kemudian menyalakan korek api sehingga terjadi kebakaran. Kedua pelaku kabur sekitar 4 menit kemudian. Kedua pelaku telah berhasil ditangkap personel Polda Sumut pada hari Senin lalu. RAS dan YT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kebakaran ini menewaskan 4 orang dalam satu keluarga. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumatera Utara kembali menetapkan tersangka baru yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan penetapan tersangka B sebagai tersangka baru dalam kasus ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan 2 tersangka sebelumnya, yakni RAS dan YT. Kombes Hadi mengungkapkan tersangka B merupakan orang yang memerintahkan kedua pelaku lainnya untuk membakar rumah korban. B diketahui menyuruh YT membakar serta memberikan uang Rp130.000 kepada RAS untuk dibelikan minyak pertalite dan solar. Hingga saat ini Polda Sumatera Utara telah menetapkan 3 tersangka dan memeriksa 28 saksi terkait kasus kematian wartawan Riko Sempurna Pasaribu. Penyidik masih terus mendalami motif serta keterlibatan pelaku lainnya dalam kasus ini. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edi Hasibuan, mengapresiasi jajaran Polda Sumatera Utara yang mengungkap kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV dan menurutnya, gerak cepat yang dilakukan Polda Sumatera Utara dalam mengungkap kasus ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan diharapkan kepolisian terus meningkatkan pelayanan dan prestasi untuk mendapatkan percayaan masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Edi Saputra Sibuan, SHMA, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, atau anggota Pansel Kompolnas 2024-2028. Seperti yang terjadi kemarin, ada peristiwa pembakaran terhadap rumah Sampurna Pasaribu. Kenapa argumentasinya? Wartawan di daerah Karo yang rumahnya dibakar oleh sekelompok pelaku, dan kemudian belakangan berhasil diungkap Polda Sumatera Utara. Tentu kita sampaikan apresiasi yang tinggi. Kita sampaikan terima kasih ya kepada jajaran Polda Sumatera Utara yang sudah mengungkap kasus ini. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Polda Sumatera Utara tentu banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kita harapkan terus tingkatkan pelayanan, terus tingkatkan prestasi di dalam mewujudkan, dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sekali lagi terima kasih atas capaian-capaian ini. Satreskrim Polres Banjarnegara berhasil mengungkap tindak pidana laporan palsu dan penggelapan yang dilakukan seorang karyawan koperasi berinisial MSA 21 tahun warga Kelurahan Parakancanggah, Banjarnegara. Kapolres Banjarnegara AKBP Erik Budi Santoso melalui Kasat Reskrim Polres Banjarnegara AKP Sugeng Tugino mengatakan tersangka awalnya mengaku telah dibegal oleh 2 orang di pinggir jalan Desa Kalisemi Banjarnegara usai mengambil setoran dari nasabah dengan kerugian 1 unit motor yang merupakan milik koperasi. Berikut 1 unit handphone dan juga uang tunai hasil setoran dari nasabah sebesar 4 juta rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan lanjut oleh Kasat Reskrim, kemudian ditemukan fakta terkait pengakuan korban tidak sesuai dengan data di lapangan. Kemudian diketahui bahwa tersangka telah merekayasa kejadian seolah terjadi begal. Diketahui uang setoran koperasi telah digunakan untuk bermain judi online, sedangkan sepeda motor digadaikan untuk mengganti uang nasabah koperasi. Tersangka MSA mengaku merekayasa peristiwa tersebut karena panik tidak dapat mengembalikan uang koperasi yang digunakan untuk bermain judi online. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 220 KUHP dan pasal 372 KUHP tentang laporan palsu dan penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Pemirsa, Polrestabes Bandung, Jawa Barat menangkap wanita berstatus selebgram berinisial RV, 25 tahun, karena mempromosikan judi daring di laman akun Instagramnya. Rekan-rekan media yang hadir pada Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rahman mengungkapkan RV ditangkap berdasarkan hasil patroli cyber. Modus operandi pelaku yakni menyebarkan link judi daring melalui akun Instagramnya dan mengajak para pengikutnya untuk ke situs judi daring. Tersangka diketahui sudah mempromosikan judi daring sejak 4 bulan lalu dan telah mendapatkan keuntungan mulai dari 2,5 juta hingga 6 juta rupiah. Untuk total keuntungan yang didapatkan pelaku masih didalami. Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya akun Instagram tersangka, tautan situs judi daring, 1 unit ponsel, flash disk, dan rekening bank. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan terhadap program pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian atau pompanisasi di Desa Bandan Hurib, Kabupaten Lampung. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.